Baik Bapak Ibu, guru yang saya hormati, pada pagi hari ini malam siang kita akan melaksanakan kegiatan praktek pengelolaan yoga kepala sekolah. Baik, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita awali dengan doa yang dibawakan oleh salah satu ibu. Selamat siang untuk kita semua. Silakan. Tadi selamat siang. Selamat siang. Baik, selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur dengan semangatnya. Baik. Puji dan syukur kita aturkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena atas berkatnya, bimbingannya sehingga pada pagi hari ini siang kita dapat melaksanakan kegiatan aktivitas kita dalam keadaan baik. Dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan beberapa hal terkait dengan program Sekolah Bahasa Negeri AIDA. Jadi program ini sejalan dengan visi-misi yang sudah kita rumuskan bersama dalam KSP, kurikulum satuan pendidikan. Jadi sebelum kita berangkat ke program ini, pertama kita mendengarkan dulu beberapa hal yang berkaitan dengan visi-misi
sekolah kita. Visi kita sudah tahu bahwa cita-cita ya. Sedangkan misi bagaimana caranya untuk mencapai cita-cita itu. Visi SDNIDA itu pertama sekali kita diskusikan saat penyusunan ASB bersama, yaitu menciptakan suasana sekolah yang harmonis serta mewujudkan prestasi peserta didik yang berprestasi selaras dengan 8 dimensi profil lulusan. Ini sesuai dengan kurikulum yang kita susun bersama, yang kita akan terapkan di dalam program sekolah. Dalam visi-misi ini pun ada semboyan yang kita biasa pakai dari masa ke masa, yaitu semboyannya dalam bahasa Rio yang dirumuskan pada waktu itu saya, Bapak Ibu, dan juga Pak Mantan Kepala Sekolah Madu. Tetapi yang ditekankan di sini yaitu semboyan dalam bahasa Rio. Kula kami dan mendengar tahu murid awe kerapati tahu balik saya. Ini makna dari semboyan atau moto yang dikembangkan dan dicetuskan oleh SDNIDA. Kami berdoa ya bersama. Jadi duduk bersama artinya menasihati untuk hidup baik dan sejahtera di kemudian hari. Ya. Baik, untuk program. Sekarang kita masuk ke program sekolah yang sama-sama harus kita terapkan di dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Yang pertama, tujuan program unggulan sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus membentuk karakter peserta didik sesuai dengan 8 dimensi Pancasila. 8 dimensi Pancasila ini saya pikir secara mudah dengan dimensi kelulusan. Ada yang namanya profil Pancasila. Ya. Dari dimensi 8 dimensi ini sebenarnya yang intinya hanya 6. Ya, ada 6. Lalu kata kuncinya karakter peserta didik. Ini karakter sifat sahabat, ada komite anak-anak kelas peserta didik kita mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, baik terhadap guru, terhadap sesama temannya, terhadap orang tua, yang perlu dilakukan, diterapkan baik di sekolah, di masyarakat maupun di rumah. Ini karakter. Lalu dimensi ini ada 6, ada 8 tadi kita sudah tahu bersama. Dari dimensi 8 dimensi itu, yang pertama soal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Esa. Ini 8 dimensi. Yang kedua, kewargaan. Dalam hal ini warga negara ya. Kita warga negara Indonesia. Yang ketiga, penalaran kritis. Berarti
yang kreativitas, guru yang kritis juga kepada para peserta didik. Bagaimana anak-anak kita bisa kritis? Pasti guru tahu itu. Oleh karena itu, kalau guru yang kritis pasti menerapkan juga kepada peserta didik yang hal-hal yang kritis dalam hal menerima pelajaran di kelas. Itu soal mata pelajaran yang kita ajarkan ini. Yang keempat, kreativitas. Yang kelima, kolaborasi. Yang keenam, kemandirian. Yang ketujuh, kesehatan. Dan yang kedelapan, komunikasi. Dari 8 standar ini yang perlu kita kembangkan di sekolah kita. Ini sesuai dengan tujuan. Jika dari 8 dimensi itu, dalam 8 dimensi kelulusan, yang merupakan juga 8 dimensi profil Pancasila yang kita kembangkan itu ada 6 saja. Pertama adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu kewarganegaraan, kemandirian, tiga, keterlibatan atau keterbatasan dalam hal sumber daya, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, kreativitas global, bernalar kritis dan mandiri. Itulah dari 8 dimensi Pancasila atau dimensi kelulusan yang kita terapkan. Sesungguhnya ada 6. Baik, kita lanjut. Latar belakang tantangan yang dihadapi sekolah. Pertama, kedisiplinan, karakter siswa yang perlu diperkuat. Disiplin. Kalau disiplin ini semua kita paham. Kita mengerti. Saya disiplin dari sekolah. Waktu efektif pembelajaran kita di sekolah itu mulai dari jam 7.30 sampai dengan jam 12.15, ya kan? Dan 1 jam pelajaran 35 menit. Kedisiplinan ini yang perlu kita terapkan sebagai pedoman bagi sekolah dalam hal peningkatan karakter peserta didik dan juga kita guru. Yang kedua, perubahan teknologi yang menuntut kreativitas dan literasi global. Kalau bicara global ini pasti kita juga belum paham betul global apa sebenarnya. Ya, apalagi sekarang ini kita global. Persiapan yang harus kita laksanakan untuk menyongsong Indonesia merdeka, Indonesia maju, Indonesia emas tahun 2045 itu, maka mulai dari sekarang sehingga guru menjadi kata kunci dalam menerapkan atau mendidik para peserta
sekolah ini adalah kita guru dan peserta didik. Kalau di masyarakat banyak. Ya. Di masyarakat mulai dari pemerintah setempat, RT RW, kepala dusun dan seterusnya. Kalau masyarakat orang tua murid berarti orang tua para peserta didik. Ini kolaborasi yang bersama supaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah itu terlaksana dengan baik sesuai dengan program pemerintah. Ya. Dasar program. Dasar dari program ini ada 3, yaitu Merdeka Belajar, 2 8 dimensi Pancasila atau 8 dimensi kelulusan, yang ketiga program prioritas dari dinas pendidikan atau sesuai dengan kurikulum yang kita sudah buat dalam kurikulum itu tentang visi-misi yang sudah kita bagi bersama. Visi-misi yang sudah kita terapkan, yang kita sudah buat di dalam dokumen KSP ini harus kita paham, harus kita cerna bersama supaya kedepannya dapat terlaksana sesuai dengan apa yang kita rencanakan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita. Ya, sekarang tujuan program. Tujuan daripada program ini, program sekolah, yaitu mengembangkan potensi akademik dan non-akademik siswa. Yang kedua, meningkatkan karakter dan kepemimpinan siswa. Yang ketiga, mewujudkan lingkungan belajar yang sehat, inklusif, dan kolaboratif. Terutama sekolah yang nyaman, yang ramah anak. Kita tambah ya, yang ramah anak, yang nyaman. Ramah anak berarti kita menganggap anak-anak didik kita ini adalah anak kita sendiri, sehingga kita mengajar mereka, mendidik mereka dari hati. Mendidik dari hati beda dengan mendidik pakai kekerasan ya. Kemarin Kristo melakukan kesalahan besar, orang anak yang bersalah tidak dipukul, pukulannya anak itu tidak bersalah, lalu mereka ini bersaudara. Nah ini kalau ada kata kemarin orang tua murid langsung lapor ke atas, kita akan semua, terutama saya sebagai kepala sekolah. Jadi mari Bapak Kristo sudah memberikan pernyataan, saya tidak akan melakukan hal yang sama mulai dari saat ini sampai saya pensiun. Mudah-mudahan supaya SD Naira itu menerapkan sekolah ramah anak. Baik Bapak Ibu, nanti sebentar kita dialog dalam program ini. Deskripsi program sekolah. Pertama, kegiatan utama. Ini ada Jumat berliterasi, kegiatan membaca dan menulis kreatif setiap minggu. Ini berarti kita harus sungguh-sungguh melakukan kegiatan literasi itu setiap minggu, menulis kreatif. Kita melatih anak berkomunikasi yang baik seperti apa, alat berpikir anak seperti apa. Yang berikut, proyek 8 dimensi Pancasila
pembelajaran berbasis proyek sosial dan lingkungan. Sosial lingkungan. Ya. Sekolah ramah anak dan bersih lingkungan, penanganan fisik dan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah. Selanjutnya digital living class, pelatihan literasi digital untuk guru dan siswa. Pelatihan literasi untuk guru dan siswa. Ada berbagai tantangan. Mengapa pelatihan literasi digital ini belum bisa kita laksanakan? Karena ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Lanjut. Strategi pelaksanaan. Pertama, yang perlu kita tempuh adalah kolaborasi antar guru dan tenaga pendidikan. Sehingga kalau ada guru yang tidak tahu, kami malu-malu bertanya kepada teman. Kerjasama itu penting, kolaborasi. Yang berikut, pelibatan orang tua dan komite sekolah. Sudah jelas ya. Peran orang tua terhadap sekolah ini sudah sangat besar. Apalagi kontribusi mereka terhadap guru dan juga memberikan sumbangan pendidikan, dalam hal ini uang komite. Yang berikut, ketiga, evaluasi berskala tiap semester. Tiap semester, ini semester 1 dan semester 2. Tapi kekurangan kita ini biasanya pada pertengahan semester kita tidak melakukan evaluasi. Itu sebenarnya dilaksanakan bulan Oktober, bulan ini. Itu tengah semester, supaya pada saat semester 1, ujian semester 1, kita rangkum dengan nilai BTS itu untuk nilai rapor. Yang berikut, dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto, video, laporan. Lanjut. Peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah. Semuanya itu peran juga dari kita guru. Lalu perilaku siswa lebih disiplin dan bertanggung jawab. Perilaku siswa ini. Perilaku siswa kita guru ini kan dicontoh di situ. Guru yang baik, perilaku siswa itu pasti akan mengikuti guru. Yang berikut, terbangunnya budaya belajar yang positif, peningkatan prestasi akademik dan non akademik. Penguatan kegiatan rutin, meningkatkan sarana dan pelatihan guru. Kolaborasi berkelanjutan dengan pihak eksternal.
ini merupakan kata kunci membangun sekolah yang unggul, berkarakter dan berprestasi. Ini sesuai dengan visi-misi kita. Membangun sekolah yang unggul, berkarakter dan berprestasi. Baik, sebenarnya, oke. Dalam kaitan dengan program ini, kita merujuk dari visi misi kita. Visi dan misi bisa bacakan ataukah tidak perlu. Misi tadi kita sudah dengar bersama, menciptakan suasana sekolah yang harmonis serta terwujudnya peserta didik yang berprestasi selaras dengan 8 dimensi kelulusan. Dimensi kelulusan dalam program ini sudah diterapkan. Misi peserta didik menerapkan budaya 5S. 5S itu sudah tahun lalu kita sudah terapkan. Ya. Yang kedua, peserta didik menjalankan program anti-bullying. Anti-bullying ini sebelum kita bullying dulu. Tidak boleh tidak kekerasan, terus yang kedua tidak boleh mengolok-olok atau meremehkan, merendahkan peserta didik yang lainnya. Yang ketiga, peserta didik melaksanakan program literasi dan numerasi dalam kegiatan pembelajaran. Literasi dan numerasi. Yang keempat, peserta didik melaksanakan program pengembangan keterampilan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi program ini ekstrakurikuler, kurikuler. Kalau ekstrakurikulernya kita sudah mengerti, paham. Kita berarti kegiatan yang biasa kita lakukan di sekolah dalam hal program-program pendidikan, ada mata pelajaran. Kalau kurikuler itu pendukung daripada intra. Ekstra adalah kegiatan yang dilakukan di sekolah ini. Yang kita adalah program senia. Yang kelima, peserta didik melaksanakan pembinaan keagamaan yang berkesinambungan melalui kegiatan doa pagi, doa angelus, dan doa pulang sekolah. Angelus sudah dilaksanakan dan sudah pasca. Dan itu dilaksanakan dengan bersaudara dan pulang. Peserta didik menjalankan program 8 dimensi lulusan berkaitan dengan kearifan lokal. Peserta didik melaksanakan kegiatan peduli lingkungan. Ini misi. Lalu dari misi ini ada program jangka pendek dan program jangka menengah. Program jangka pendek dan jangka menengah ini sudah termuat di dalam KSP. Ada 7 program jangka pendeknya, yaitu pertama, terbentuknya karakter peserta didik dalam bersifat dan beretik. Ya. Yang kedua,
Terbentuknya karakter peserta didik untuk saling menghargai dan menghormati. 3. Terwujudnya peserta didik mampu meningkatkan kemampuan literasi, bernalar kritis, kreatif dalam proses pembelajaran. 4. Terwujudnya peserta didik yang mampu meningkatkan kemampuan analisis dalam proses pembelajaran. 5. Terwujudnya peserta didik dalam mengembangkan kompetensi bakat dan minat di bidang keterampilan. 6. Terbentuknya karakter peserta didik yang agamais. 7. Terbentuknya karakter peserta didik yang berbeda global. Terbentuknya karakter peserta didik yang bergotong royong serta mencintai lingkungan sekolah. Ini program jangka pendek. Sedangkan jangka menengahnya di sini ada 5 ada program jangka pendek tadi, kita lanjutkan dengan program prioritas jangka pendek. Jadi ada 7 program jangka pendek, program sekolah tadi. Lalu ada program prioritas jangka pendeknya. Pertama, melaksanakan doa pagi secara bersama sebelum dimulai. Kedua, terlaksananya proyek penguatan dimensi lulusan sesuai yang direncanakan. 3. Terlaksananya pembelajaran yang partisipatif, aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 4. Membuat program budaya sekolah yang bercerita. Ada 7 hari itu, 6 hari. Seninnya nasional, Selasa literasi, Rabu numerasi, Kamis busana dan bahasa daerah, Jumat sehat jiwa dan raga, Sabtu bersih. Ini program prioritas. Terus selesai program jangka menengah, kalau kita diskusi, dengan diskusi ini berkaitan dengan program-program yang sudah kita lakukan. Program jangka menengah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 9 program. Pertama, mengadakan lomba kuis kitab suci. Ini sudah 1 kuis kitab suci antara kelas atau baca kitab suci dan juga baca Mazmur. Kuis kitab suci dan Mazmur kenabaran. Yang kedua, melaksanakan kegiatan rekoleksi setiap April selesai. Ini kemarin kita baru bisa sekolah rekoleksinya tahun eksibisi terakhir kita akan melaksanakan rekoleksi bersama. Yang ketiga, mengadakan pelatihan digitalisasi IT bagi para guru dan peserta didik secara berkala. Yang keempat, mengadakan
Yang keenam, menjalin program kemitraan dengan berbagai lembaga dan stakeholder lainnya. Yang ke-8, terselenggaranya kegiatan menanam pohon di halaman sekolah. Sudah kita laksanakan ya. Terutama pohon paling yang ada pohon pinang ya, pinang hias yang ada di itu kreatifnya dari emosi. Selain itu juga barangkali pohon buah itu kita laksanakan. Dan yang terakhir, mengembangkan sudut baca dan pojok baca untuk memudahkan pembelajaran berbasis lingkungan. Pojok baca ataukah sudut baca ini kita laksanakan di setiap kelas, terutama di kelas-kelas tinggi. Ya. Oke, saya pikir beberapa hal yang berkaitan dengan visi misi dan program sekolah sudah saya gambarkan demikian. Maka beberapa hal yang harus kita diskusikan bersama untuk meningkatkan program sekolah ini dapat tercapai. Kita diskusi bersama. Mungkin ada pertanyaan atau ada usul dari peserta atau dari setiap kita guru masing-masing dari kelas 1 sampai kelas 6 dan juga guru. Saya persilakan. Atau bagaimana menyambut dengan 8 dimensi lulusan ini. Pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini juga sudah kita kembangkan sama agama. Dengan agama ini pasti semua kita di sini ini pada umumnya beragama Katolik. Setiap minggu kita harus rajin ke gereja, karena anak-anak ini ke gereja. Kalau tidak ke gereja, kami semulu diperiksa. Sekarang ini apakah pernah kita laksanakan itu, khususnya bagi anak kita kalau tidak masalah ini kalau tidak ke gereja. Ini harus diterapkan bukan cuma di buku agama, tetapi semua kelas. Kalau soal ini saya kira tidak ada masalah. Tidak ada ya. Atau masih ada usul soal agama, keimanan dan ketakwaan dari 8 dimensi. Ya. Khusus untuk anak-anak di Rebata ini sembahyangnya ada di sana itu ada apa ya? Ada bela di sana. Tetapi kita tidak tahu apakah anak ini di sana ini beribadah atau tidak. Sembahyangnya tidak. Tapi sekarang ini sudah bulan biasa. Ya. Oke, tidak ada masalah ini. Atau ada silakan. Terima kasih. Yang pertama dari program sekolah yang kita bahas pada kuliah kita ini yang harus kita urus pertama itu berkaitan dengan program sekolah. Jadi yang pertama tadi ada beberapa program yang harus kita jalani dengan jadi sesuai dengan belakang dengan
Ini diskusi program, jadi program yang pertama itu Jumat berliterasi yang membaca, menulis dan kreatif setiap minggu. Setelah itu ada program jurusan dimana berasal dari lingkungan. Setelah itu ada kegiatan sekolah anak dan bersentuhan dan kegiatan digital komunitas untuk pelatihan literasi digital untuk guru dan siswa. Jadi diskusi program yang diambil dari beberapa program di SD yang pertama dengan program dan kemenangan dan program kedua yang sudah disampaikan beberapa kali berkaitan dengan program pertama dengan kegiatan budaya dunia sudah kita jalankan. Yang perlu saya jalan berkaitan dengan program pertama itu berkaitan dengan revolusi di akhir di awal atau di akhir tahun. Nah, ini merupakan program yang di mana program ini sebenarnya harus kita jalankan bersama dengan program kegiatan suci dengan masuk dalam bersama itu yang berkaitan dengan kalau kita bicara soal delapan kejurusan definisi yang paling pertama. Jadi definisi ketuhanan kita itu definisi yang paling pertama. Jadi kalau kedepannya kalau memang kegiatan itu tidak dijalankan, kita coba buatkan program refleksi awal atau akhir tahun. Kalau bisa kegiatan refleksi di siswa kelas 6. Mungkin itu saja dari saya, usulan saya. Mungkin ada teman-teman lain saya balik. Sekian dan terima kasih. Baik. Ya, oke, terima kasih Pak Presiden sudah menyampaikan beberapa saran yang sesuai dengan distribusi program sekolah. Ada yang sudah laksanakan, tetapi ada sebagian yang belum. Usulannya bahwa untuk rekoleksi ini bisa kita laksanakan di awal tahun dan di akhir tahun, khususnya untuk kelas 6. Kalau menyangkut dengan rekoleksi ini juga harus kita rencanakan bersama dengan dewan guru dan juga orang tua guru. Nah, tidak terlepas dari itu. Ya. Jadi kalau tahun ini untuk kelas 6 bisa kita laksanakan di akhir tahun ataukah di selesai semester ini, ujian ini. Berarti di akhir tahun. Ya. Bisa tidak? Maka program ini harus betul-betul kita rencanakan secara bersama, bukan cuma satu orang. Ya, menyangkut dengan dananya, lokasinya, transportasinya, siapa-siapa yang ikut, ya kan? Rekoleksi ini paling tidak yang berperan kita, lalu yang kedua dengan diskusi dengan atau lokasinya di mana. Ya, ini bisa kita laksanakan di tahun acara ini, khususnya di kelas 6. Apakah hanya kelas 6 ataukah kita laksanakan juga kelas-kelas tinggi semua? Kelas 4, 5, 6 penyekat. Usulan Pak Presiden kelas 6. Kelas 6. Oke. Berarti kita laksanakan di akhir tahun ini. Selesai ujian semester 1. Ya.
Rekoleksi dilaksanakan awal tahun dan juga akhir tahun khusus untuk kelas 6. Ini penyegarannya dan juga merupakan satu terobosan supaya anak kita ini merasakan, karena selama sekolah kita didirikan ini, anak sekolah kita ini belum pernah kita laksanakan rekoleksi. Hanya sebelum dulu saat ujian kita biasa selesai ujian, kita pergi ke masa atau tur ke dulu hanya satu kali, yaitu ke Gunung Sobe saja. Lalu yang kedua, Ibu Sani waktu itu juga ada, yaitu ke Pantai Poga. Pembagian amplopnya terjadi di sana, khusus kelas 6. Ramai waktu itu. Tetapi akhir-akhir ini sudah tidak makanya kita anggap kembali ini. Apakah di tahun ini usulan saya kalau misalnya rekoleksi ini kita barengkan dengan kegiatan pembagian amplop kelas 6 pada saat tahun akhir lulusan. Bagaimana? Setuju ini? Khusus kelas 6 di semester akhir ini atau tahun terakhir ini selesai ujian semester. Mungkin ada usul dari itu. Ya. Bulan Maret atau April. Tapi tahun ini tidak perlu. Habis bulan Maret atau April berarti anak-anak menjelang ujian itu. Ya. Akhir atau akhir Maret atau April. Karena sebulan kemudian nanti kita sudah melaksanakan kegiatan ujian. Silakan. Baik, ini kalau kegiatan rekoleksi pesan berarti kita program itu dengan rekoleksi persiapan ujian pesan. Berarti kan persiapan ujian. Jadi kalau ujian di bulan 5 kita rekoleksi di bulan 1, 2, 3 kita pesan. Ada program kita melakukan rekoleksi persiapan ujian pesan. Itu bisa awal sampai dari persoalan isu masalah berarti sebelum mereka ujian kita usahakan batin dan kesemangat mereka dalam ujian. Jadi itu bisa dilaksanakan, bisa di bulan 4, bisa di bulan 3. Itu masa kegiatan program itu rekoleksi persiapan. Rekoleksi persiapan anak kelas 6 menghadapi ujian di bulan April. Bulan Mei kan sudah ujian. Ya. Kemudian di April Oke, jadi di bulan April ini antar tanggalnya juga kita artinya bulan April. Ya, sepakat ini. Oke. Selain itu mungkin ada, silakan.
Sabtu tadi hari bersih. Ya. Kegiatan bersih. Jadi bersih dengan sekolah. Namanya kebersihan ini bukan cuma kebersihan lingkungan ya. Jadi digajikan setiap kelas ini terutama untuk kebersihan badan. Kita ini tidak pernah setiap pagi memeriksa anak-anak ini mandi dari pagi. Ya. Lalu kebersihan kukunya, pakaiannya, sepatunya, itu juga harus wajib kita laksanakan. Jadi usulan Pak Manus, hari Sabtu itu kan hari kebersihan. Apakah Pak Manus punya maksud ini hari Sabtu itu apa? Maksudnya hari Sabtu itu kita sesuai dengan apa yang Kalau itu kembali hari Jumatnya itu kita senang bersama, hari Sabtunya hari bersih. Ya. kita bersama kita Ya, hari Jumat itu sehat jiwa dan raga. Kita melakukan kerja senang bersama. Atau kita hari Jumatnya Jumat bersih secara nasional ya, baik dari kabupaten, dari provinsi, semua kita hari Jumat itu kerja bakti Jumat bersih. Pemerintah desa juga. Atau kita rubah ya. Tetapi yang sudah tertulis tetap tertulis, tetapi dalam pelaksanaannya, bagaimana? Ini sudah termuat di dalam kurikulum hari Jumatnya sehat, sejahtera dan raga. Bagi kita rubah hari Jumatnya Jumat bersih. Atau tidak maksudnya begini. Baik, ini yang sesuai dengan program Jumat Sehat dan Bersih. Jadi sesuai dengan usulan saya itu juga masuk dalam sehat dan bersih. Karena kegiatan lingkungan itu juga menyambut dengan kebersihan, berkaitan dengan kesehatan. Terus olahraga itu juga berkaitan dengan kesehatan. Jadi kenapa? Yang sudah terlalu itu tidak apa-apa, terlalu kuat ini terjadi. Ibu-ibu bagaimana? Ini benar. Artinya benar. Hah? baik. Saya akan menjelaskan. Yang pertama, yang dimaksud Pak Fauzi ini merupakan program budaya sekolah. Artinya hari yang disebutkan budaya sekolah. Fokus pada hari Senin. Itu budaya sekolah yang apa? Nasionalis. Yang kedua, hari Selasa dalam literasi dan generasi. Hari Kamis juga kita terapkan budaya di situ berkaitan dengan busana dan bahasa daerah. Itu artinya bukan hanya pembelajaran dimaksud, yang dimaksud kegiatan yang menjadi dominasi, menjadi hal yang masuk ke
bangsa. Kalau di sini kita menggunakan budaya atau busana, berarti tiap hari Kamis kita menggunakan busana dan menggunakan pasir. Wajib. Karena di sini program kita menggunakan pasir tiap hari Kamis. Maupun guru-guru tetap komunikasi menggunakan pasir. Dan beberapa hari Jumat, siang jiwa dan lain. Nah, yang dimaksud teman-teman adalah berpikir bahwa artinya kita senang yang Jumat tidak. Artinya hari Jumat ini kegiatan kita seperti biasa dalam proses pelajaran seperti biasa. Karena yang kita buatkan dari Sabtu itu bukan olahraga bersamanya. Itu bukan olahraga bersama, teman-teman. Hari Sabtu itu kegiatan reguler. Karena arti bahwa kegiatan itu kita setelah buat olahraga, habis itu kita ada kegiatan lain. Olahraga kurang tidak bukan. Dia setelah habis kegiatan olahraga, kemudian kelas masing-masing guru kelasnya kembali mengambil data terkait dengan kegiatan dirinya itu. Setelah itu terkait dengan kegiatan bersihkan atau kegiatan beraktif atau tetap dijalankan. Jadi yang dimaksud dengan program budaya sekolah adalah di hari Jumat siap jaga raya. Artinya hari Jumat itu ada kegiatan yang kita lakukan dulu senang baik setelah itu kembali ke kelas tidak ada persoalan. Tapi kalau kita teman-teman karena kita menyusun jadwal belajar itu sebelum kita melakukan menyusun program sekolah. Jadi kalau kita merubah program sekolah tapi sudah kita terang dari itu juga kembali datanya itu juga. Jadi kalau kita mau menjalankan kita persoalan karena Jumat kesehatan dan Jumat kesehatan juga terhadap kita senang kita seperti kembali ke kegiatan berbiasa. Maka itu saja. Baik, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Bester, Pak Fanus dan Pak Herman baik. Lalu program yang sudah kita letakkan di dalam kurikulum sesuai dengan jadwal pelajaran kita sudah pilih bersama toh. Maka kita laksanakan sesuai dengan yang kita sudah rencanakan. Jadi kita bagaimana caranya nanti pelaksanaan di lapangan seperti apa semuanya tergantung dari kita masing-masing. Oke, saya pikir begitu saja. Karena 6 hari itu kita membuat program budaya yang berciri khas seperti tadi itu hari Senin, Selasa, jadi tetapkan sepakat. Terus ekstrakurikulernya ini kita laksanakan di sore hari, ya kan? Maka itu juga menjadi program sekolah ekstrakurikuler. Jadi ada 3 unsur intrakurikuler, itu kegiatan rutinitas kita, kokurikuler juga, dan juga ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler kita sudah pilih pramuka dan seni, ya toh? Sehingga kita kolaborasikan dengan apa yang sudah kita rencanakan bersama dalam program budaya tadi. Yang berciri khas ada 6 hari itu kita buat bersama, kita laksanakan bersama. Oke? Sudah. Survei bisa pas. Terus kita memakai yang lain. Bagaimana dengan pelatihan? Ini sesuai dengan program pelatihan
ini tadi, semua kita ini bukan belum bisa menguasai, semua sudah bisa lalu ketika beberapa, ya toh, tetapi menjadi orang yang fasih, orang yang mahir, saya pikir belum. Baru beberapa orang di sini, Pak Irman, Pak Bester, dan juga Ibu Ani dan Pak Anu. Yang lain-lainnya pasti masih ini ya, termasuk Pak Kristus masih beberapa juga. Maka butuh pelatihan ini. Kita rencanakan program pelatihan ini kira-kira bagaimana? Dan juga harus didanai, ya kan? Kita undang orang yang pelatih dari luar atau orang kita sendiri, ya toh? Seperti di sini ya Pak Esther, Pak Herman, Ibu Fani jadi tutor kita, jadi narasumber kita, ya kan? Nah, dan kita biayai. Ya, kemarin ada tidak sudah kita programkan itu? Mungkin dalam PKS kita ada perubahan itu. Kemarin hari Jumat Pak Bester sendiri kan mau banyak orang. Saya juga ada di Maumere di dinas, tetapi saya meminta dokumen KSP, ketemu dengan Pak pengawas. Apakah program latihan ini kita pending dulu atau kita rencanakan di tahun ajaran baru? Tetapi sudah program lagi dulu kita, maka tahun ini harus kita laksanakan. Ya. Oke, bagaimana? Bapak Ibu, kalau masalah kerjasama sih sudah oke. Kawan-kawan sekolah, guru dan pemerintah masyarakat. Bagaimana seperti ini? Jadi kita tidak tahu sama sekali kira-kira kekurangan bisa dalam ini seperti apa, kekurangan ini seperti apa supaya bisa dilengkapi dengan pengalaman yang tidak selama. Saya sendiri kerjanya masing-masing. Untuk itu usul dari saya, program kerja ini sudah jelas, tinggal kita laksanakan
Baik Pak Herman, cobalah terapkan itu bukannya setiap hari tetapi barangkali 2-3 hari atau 1 minggu 1 kali kita duduk bersama dengan rekan-rekan guru kita. Ya, gitu. Nah, Anda betul-betul menjadi fasilitator sudah, ya, sudah jadi fasilitator, sudah menjadi narasumber kita. Oh, ya. Karena pembelajaran kita di PMI ini kan kita sudah tahu, ya, pembelajaran mendalam, PMI, ya. Oke, jadi literasi numerasi sekarang mulai hari minggu depan ini atau mulai besok sudah hari Kamis, ya, kita terapkan sudah. Jadi setiap sudut pojok baca ini juga hanya sebelum kita belajar betul-betul ini karena mau orang mau datang akreditasi saja. Ya toh, setelah itu hilang sudah. Cobalah kita buatkan kreativitas dari kita guru, buat tenang. Mungkin ada bangkunya dibuat dari apa supaya bisa menata buku-buku, anak-anak bisa belajar, bisa baca. Lalu di lantainya ini taruh dengan tikar, ya dong. Oke, jadi literasi mulai kita biarkan minggu yang ataukah selain hari Kamis, ya. Jadi hari Kamis segera kita laksanakan. Hari Kamis numerasi, hari Kamis budaya, busana dan bahasa. Jadi hari Senin kemarin, hari Senin dan hari Selasa, hari Rabu dan hari Selasa. Hari Selasa dan Rabu sudah literasi dan numerasi. Hari Selasa literasi, Rabu numerasi. Oke, setuju? Dan harus setuju. Mau tidak mau, kita harus mau. Setuju tidak setuju harus setuju. Oke, saya pikir itu saja beberapa hal sudah kita lewat. Masih ada yang lain? Jadi tulis literasi segera dilaksanakan. Dia rencana tidak menurutnya ya, RTN-nya seperti itu. Jadi dari 6 hari itu yang kita sudah muat di dalam KSP ini, tolong kita laksanakan. Selesai dari program-program yang sudah kita dengar, yang sudah dipaparkan tadi. Terutama yang harus betul-betul dipegang adalah 8 dimensi ini. Sebelum profil pelajar Pancasila, ya, sekarang tidak lagi profil lulusan. Oke, saya pikir cukup dulu. Ada masih lagi diskusi? Jadi ada 3 lagi yang menjadi pedoman untuk kita. 1, usulan dari Pak Keser dibuatkan oleh Ibu Fani. Rekoleksi terjadi di bulan April menjelang anak kelas 6 menghadapi ujian. Ya. Yang kedua, usulan dari Pak Keser juga, yaitu soal pertanyaan yang sudah tertulis. Oh itu, ya.
Yang ketiga dari Yohanes menyangkut dengan literasi numerasi atau yang sudah kita pedoman dalam kurikulum KSP ini. Tentang 6 hari kerja kita sesuai dengan jadwal yang sudah termuat di dalam KSP. Hari Senin itu adalah nasional, hari Rabu kita literasi, hari Selasa literasi, hari Rabu numerasi, hari Kamis busana dan bahasa daerah, hari Jumat adalah sehat jiwa dan raga tetap dilaksanakan walaupun sudah ini, dan hari Sabtu adalah hari Yesus. Ya, jadi kita paham bersama ini. Jadi hari Jumat ini selain hari Jumat bersih, olahraga dan juga yang lain-lainnya, nanti kita juga bikin sholat Jumat. Ya. Masuk ke lingkungan ya, isinya. Kita buat apa? Siap jiwa kita buat apa? Pertanyaan. Pasti senang. Lalu Sabtu bersih. Sabtu kalau kita kerja untuk bersih. Itu sudah biasa. Setelah itu kita punya yang lain. Yang kita lakukan selama ini, yang siap jiwa adalah Sabtu. Yaitu kita bersih program kegiatan kuliah. Yang menjadi pertanyaan berarti siap dia mendengarkan hari Jumat ya, kita buat apa? Sehingga yang menjadi biasa. Sehingga kita bisa sampaikan bahwa Jumat kita olahraga biasa. Hari Sabtu olahraga lagi dari cukup kuliah. Iya, misalnya seperti itu kalau mau kita. Jadi saya ini makanya antara Jumat dengan hari Sabtu ini bagaimana? Kalau memang kuliah ini sudah masuk dari sehat jiwa dan raga, berarti kita jangan satu kali saja, walaupun jangan sudah hari Jumat, dia sudah kalau misalnya ada satu. Jadi kita harus paham itu. Ya, begitu saja. Jadi hari Jumat itu walaupun kita ada kegiatan kuliahnya, tetapi kita padukan juga dengan kegiatan-kegiatan sehat jiwa dan raga senam bersama tadi ya. Atau tidak satu? Oh, hari Sabtu. Berarti hari Sabtu ini hari bersihnya ini kita sekali dengan sehat jiwa dan raga. Oke. Kita sepakat ini secara bersama kita sepakat ya. Oke, itu saja beberapa hal menyangkut dengan program-program sekolah dan juga yang kita lakukan yang menjadi bahan kita pribadi kurikulum satuan pendidikan.
dengan doa begitu. Kemarin